Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaul Faunzila, saya dari MIFC Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, yaitu yang berjudul Informasi oleh Teknologi. Langsung saja kita masuk ke slide-nya. Nah, di sini tuh ada pendahuluan. Apa sih teknologi dan informasi itu? Di sini ada arti teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan di sini ada arti informasi. Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kemudian pasti kita bertanya-tanya, apa sih hubungan antara teknologi dengan informasi itu? Nah, di sini keterkaitannya adalah kehidupan masyarakat tidaklah terlepas dari teknologi, dikarenakan ditujukannya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Nah, dengan adanya teknologi ini, hadirnya teknologi di dunia itu sudah membawa beberapa perubahan dalam aspek kehidupan manusia, contohnya ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Kemudian pasti kita bertanya-tanya bagaimana sih perkembangan teknologi itu. Di sini perkembangan teknologi terbagi menjadi 4 era atau periode. Ini menurut Cass et al. Di tahun 1992. Perkembangannya seperti ini. Perkembangan pertama itu adalah era ditemukannya komputer. Pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Dahulu, awal komputer ditemukan itu berupa komputer yang sangat besar, tebal, dan mahal. Sehingga banyak orang yang masih tidak bisa atau belum bisa memiliki komputer tersebut. Kemudian masuklah kepada era kedua, era komputerisasi. Dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Nah, setelah itu masuklah ke era kedua, komputer besar dan tebal mulai ditinggalkan, kemudian mulai tergantikan dengan komputer mini dan mulai diperkenalkan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti IBM ke dunia industri. Kemudian masuk ke era yang ketiga, yaitu era kemajuan. Kemajuan digital yang dipadukan dengan telekomunikasi membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya di awal tahun 1970-an. Teknologi personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Nah, di sini itu mini komputer udah mulai ditinggalkan, kemudian tergantikan oleh PC, personal komputer. Nah, namun masih belum lengkap. Fasilitasnya itu masih belum lengkap. Kemudian masuklah ke era globalisasi, di mana era seperti ini tuh terjadi pada tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi, informasi komputer, dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Jadi era globalisasi ini adalah era yang sedang kita alami. Banyak sekali kemajuan ini, dan sarananya masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Kemudian apa bedanya adanya teknologi dan tanpa teknologi dalam informasi? Seperti halnya apa sih bedanya sebelum dan sesudah adanya teknologi? Nah, jawabannya adalah perbedaan yang dapat dirasakan hingga kini, yaitu satu, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Dahulu sebelum adanya teknologi itu, pertukaran informasi itu sangatlah lama karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah adanya teknologi itu, informasi ini bisa saling bertukar dalam hitungan beberapa detik saja. Seperti sekarang pertukaran informasi lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat email, seperti itu. Kemudian pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, banyak manusia yang sudah terbantu dengan adanya teknologi ini. Kemudian sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, seperti di era pandemi ini kita kan tidak dilarang berkumpul-kumpul guna memutus rantai penyebaran virus. Nah, di sini ini dengan hadirnya teknologi kita dapat terbantu dan dapat melakukan pembelajaran secara daring.
Dan juga yang harus diperhatikan adalah menghindari dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif. Kembali lagi ke penggunanya, apakah kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Lalu apa penyebabnya sih? Kenapa teknologi itu bisa berkembang secepat itu? Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah internet. Internet ini membuka sumber informasi yang susah diakses. Nah, dahulu sebelum adanya internet itu, informasi itu bisa berkembang, maksudnya informasi itu bisa didapatkan orang melalui seperti koran, seperti itu. Namun sejak adanya internet ini, informasi itu dengan cepat sekali, mudah diakses dari antar kota ke kota, negara dan negara, bahkan benua dan benua. Yang kedua itu adalah electronic e-commerce. E-commerce ini mampu mempertemukan antara penjual dan pembeli dari seluruh dunia dan melakukan transaksi jual beli hanya dari belakang komputer. Jadi kita itu sebagai penjual atau pengusaha ingin memperbesarkan usaha kita itu nggak usah repot-repot bawa seperti toko kita membawa keluar kota, itu tidak usah. Cukup dengan electronic e-commerce ini kita bisa menginformasikan kepada seluruh dunia bahwa kita mempunyai sebuah usaha atau bisnis. Kemudian telemedicine. Telemedicine ini adalah seperti pengobatan online. Sebelumnya pasien kesulitan mendapatkan informasi kesehatan. Namun saat ini semua orang bisa bahkan menjalani pengobatan secara online. Nah, di era seperti ini tuh biasanya ada website namanya Halodoc, Dokterku. Itu biasanya banyak orang yang melakukan kayak pemeriksaan atau konsultasi secara online seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah electronic data interchange. EDI dibuat untuk membantu mengautomasikan komunikasi sehingga dapat meningkatkan program peak response. Yang terakhir adalah virtual office. Merupakan lompatan dari teknologi informasi. Biasanya ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan guna memanajemen semua perusahaannya. Yang selanjutnya, mari berkenalan dengan teknologi yang menyatukan umat manusia. Pasti kita bertanyakan, teknologi yang menyatukan umat manusia, maksudnya gimana tuh? Gitu. Nah, apa saja teknologi itu? Yang pertama itu handphone. Dengan adanya handphone, semua jenis informasi ada di dalam genggaman. Seluruh umat manusia yang ada di dunia ini saling terhubung dan berkomunikasi lewat handphone. Nah, yang kedua itu adalah televisi, sebuah teknologi yang menyajikan informasi dalam bentuk gambar, suara, dan video. Yang nomor 3 itu adalah internet, penyedia akses untuk mengakses sebuah informasi. Kemudian di sini ada seperti diagram. Diagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar manusia di bumi ini mendapatkan informasi dari teknologi cyber dengan memanfaatkan handphone dan internet. Jadi ini adalah angka pengguna internet dan handphone yang melonjak sangat tajam. Kemudian kita pasti bertanya-tanya nih, apa saja teknologi cyber itu? Yang pertama itu ada email. Email ini menghubungkan kita dengan sosmed dan merupakan surat elektronik. Yang kedua adalah chatting, menghubungkan kita satu sama lain dalam aplikasi chatting. Yang ketiga adalah website, merupakan wadah penyedia segala informasi. Yang keempat adalah ADS atau iklan, adalah penyedia atau pengingat atau pemberitahu suatu informasi. Kesimpulannya, informasi oleh teknologi. Dahulu sebuah informasi yang berupa data butuh waktu lama untuk pindah ke sisi lain di dunia ini. Namun sejak adanya teknologi informasi dapat berpindah sisi lain dunia dalam hitungan detik saja. Teknologi juga sangat mempengaruhi sebuah informasi di mana semua umat bisa mengakses informasi dengan kecanggihannya. Namun teknologi ini tidak selalu bersifat atau mengandung hal-hal yang positif, melainkan juga mempunyai sisi negatif tersendiri. Kembali lagi kepada pengguna dan penikmat informasi.
oleh teknologi agar bisa memilah mana yang terbaik bagi penggunanya. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.